ancamannya ya secara umum, orang kaya kalau sudah tahu ilmunya, hartanya kena zakat sedemikian dia tidak bayarkan, maka nanti di akhirat itu harta kekayaan dia yang tidak dia zakatkan itu akan dipanaskan di api neraka, fatuk wa biha jibahu, maka harta kekayaan tadi digunakan untuk menyetrika jibahu, jidat mereka. Jazakumullah khairan. Ada sebuah pertanyaan yang bagus dari Bapak Imam. Kenapa orang-orang kaya ini tidak terketuk hatinya untuk menunaikan zakat mal ya? Dan apa ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat mal ya? Ya, secara umum orang tidak menunaikan zakat itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ilmu tentang fikih zakat mal barangkali belum sampai kepada dia. Barangkali itu kemungkinan pertama. Kemungkinan keduanya, kalau yang pertama berarti dia harus belajar fikih zakat ya. Karena orang kaya harus belajar zakatnya itu hartanya kena zakat di bagian apa saja. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah belum dapat hidayah, belum dapat taufik ya, hatinya belum terbukakan, belum dapat petunjuk dari Allah untuk rela melepas hartanya. Barangkali secara ilmu sudah tahu hartanya ini kena zakat sekian-sekian, tapi dari sisi hawa nafsu dia masih gondeli hartanya ini abot, masa sekian ratus juta mau saya bayarkan zakat. Mungkin karena rasa kikirnya yang terlalu kuat sehingga dia menahan hartanya ini. Itu. Atau kemungkinan yang ketiga, kadang-kadang orang tidak bayar zakat ini karena dia belum menemukan petugas zakat yang amanah. Petugas zakat yang amanah. Mohon maaf ya, kadang-kadang sebagian lembaga yang ngurusi zakat itu juga tidak amanah. Kalau dalam fikih, menurut fikih 4 mazhab, lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia itu tidak bisa disebut amil zakat. Menurut definisi fikih mazhab yang 4, lembaga amil zakat di Indonesia itu tidak disebut amil. Sehingga karena mereka tidak masuk amil, sebenarnya tidak berhak menerima bagian dari zakat. Adapun mereka pagi sampai sore kerja mengumpulkan zakat, bagi zakat itu nanti gaji untuk mereka dihitung ujratul mithl, gaji wajarnya orang kerja seperti dia. Kerja keras seperti itu pagi sampai sore, kerjanya berapa? UMR 1.800.000 ya, hanya itu. Mestinya tidak boleh ngambil lebih dari itu. Cuma karena banyak lembaga amil zakat di Indonesia itu menyalahi kaidahnya fikih mazhab yang 4 itu, menganggap dirinya amil, lalu memasang dirinya, menganggap dirinya berhak menerima zakat, lalu ngambil bagian sangat besar dari harta zakat itu. Saya ini amil zakat 1 dari 8 golongan yang berhak ngambil zakat, berarti saya berhak 100% zakat dibagi 8 golongan dapatnya 2,5%. 12,5%. Akhirnya dia ngaku ambil zakat, ngambil porsi 12,5% dari zakat. Akhirnya apa? Dia kerjaannya ngambil zakat dari orang kaya dibagikan sama orang miskin, tapi dia sendiri ngambil jatah 12,5%. Bikin kantor megah. Setiap pegawainya dapat mobil dinas, rumah dinas. Gajinya puluhan juta. Nah, bilangnya balik lah, orang kaya pakai miskinnya aja dapatnya cuma sekian ratus ribu, dia ambil zakat gitu ya. Akhirnya orang kaya banyak yang pesimis dengan lembaga-lembaga ambil zakat itu, yang kalau diaudit secara ilmu fikih itu banyak yang melanggar sebenarnya. Ini barangkali sebabnya ya. Kemudian ancamannya ya secara umum,
orang kaya kalau sudah tahu ilmunya, hartanya kena zakat sekian, dia tidak bayarkan, maka nanti di akhirat itu harta kekayaan dia yang tidak dia zakatkan itu akan dipanaskan di api neraka, digunakan untuk nyetrika dia. Ya. Itu Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanastum bi anfusikum fadzuqu ma kuntum taknisun. Pada hari ketika harta kekayaan mereka yang tidak dikeluarkan zakatnya itu yuhma 'alaiha fi nari jahannam, dipanaskan di dalam neraka jahanam. Fatukwa biha jibahu, maka harta kekayaan tadi digunakan untuk menyetrika jibahu, jidat mereka. Wa junubuhum, lambung mereka. Wa duhrum, dan punggung mereka. Masya Allah. Siksanya harta yang tidak dikeluarkan zakatnya dijadikan setrika api neraka, digunakan untuk menyetrika dia. Itu yang Allah kisahkan dalam surat At-Taubah. Wallahu a'lam bishawab.